Rofik Mukhtar dari UPBJJ Batam dengan nomor NIM 0514732, yang pada video kali ini saya akan menyampaikan sebuah diagram dari sebuah struktur data atau yang biasa disebut IRD. IRD itu adalah Entity Relationship Diagram. Diagram yang menjelaskan dan menggambarkan hubungan dari setiap entitas data yang ada. Oke, pada tugas kali ini, study case-nya adalah sebuah perguruan tinggi. Pada sebuah perguruan tinggi, mahasiswa itu akan mengambil mata kuliah yang ditawarkan. Dan dari setiap mahasiswa bisa mengambil beberapa mata kuliah dalam satu semester. Dan setiap mata kuliah itu hanya bisa diajar oleh satu orang dosen. Setiap dosen dapat mengampu atau mengajar minimal satu mata kuliah. Berarti bisa lebih dari satu. Bisa mengajar lebih dari satu mata kuliah. Oke. Untuk IRD dari study case ini, saya telah membuat uh, dan menentukan entitas, kemudian relasi, dan atribut-atributnya. Ada 5 langkah yang akan saya jalani pada video kali ini. Langkah yang pertama adalah langkah menentukan entitas data yang diperlukan. Kalau dari study case yang tadi, pada kasus yang tadi, ada 3 entitas data yang perlu kita ketahui. Yang pertama ada mahasiswa, yang kedua mata kuliah, dan yang ketiga ada dosen. Itu langkah pertama. Langkah kedua yaitu menentukan atribut-atribut dari setiap entitas data. Di entitas mahasiswa, saya membuat 2 atribut. Satu ini atribut yang umum, dan satu ini adalah atribut kunci. Kenapa saya bedakan? Karena jika atributnya hanya sebuah nama mahasiswa, ada kemungkinan di suatu kondisi beberapa mahasiswa memiliki nama yang sama. Oleh karena itu, saya membuat atribut kunci, yaitu nomor induk mahasiswa, yang mana meskipun nama mahasiswa itu sama, tapi dengan adanya nomor induk mahasiswa, tetap akan ada perbedaan di data tersebut. Jadi, seperti itu. Untuk entitas mahasiswa, saya menentukan 2 atribut. Atribut kuncinya adalah NIM, dan atribut yang lain itu adalah nama mahasiswa. Lalu untuk entitas mata kuliah, saya juga menentukan 2 atribut, satu atribut kunci dan satu atribut yang biasa. Atribut kuncinya adalah kode mata kuliah, yang mana jika sebuah nama mata kuliah itu ada yang sama, contoh sebuah mata kuliah yang membahas bisnis, di situ kan terkadang ada beberapa nama mata kuliah yang juga sama, tapi dengan atribut kode mata kuliah, masalah tersebut bisa teratasi. Begitu juga dengan entitas dosen. Saya menentukan 2 atribut, yaitu nama dosen dan nomor induk dosen. Adapun atribut kuncinya adalah nomor induk dosen, yang sistemnya, yang cara kerjanya sama seperti entitas data mahasiswa, yaitu jika nama dosen di sini ada sebuah kesamaan, maka dengan nomor induk dosen ini masalah tersebut bisa teratasi. Karena meskipun nama dosennya sama, tapi nomor induknya akan tetap berbeda. Yaitu langkah selanjutnya, yaitu langkah ketiga, menentukan hubungan dari setiap entitas data. Di sini saya membuat sebuah matriks, ya,
yang bisa kita baca dari kiri ke kanan, bahwasanya hubungan antara mahasiswa dengan mahasiswa tidak ada hubungan dari dua data tersebut, akan tetapi mahasiswa memiliki hubungan dengan mata kuliah, yaitu mahasiswa bisa meregistrasi sebuah mata kuliah yang kalau dari kasus tadi, satu mahasiswa itu bisa meregistrasi lebih dari satu mata kuliah, bisa meregistrasi banyak mata kuliah. Lalu yang yang kedua, hubungan antara mata kuliah dengan mahasiswa, yaitu diregistrasi. Lalu mata kuliah dengan dosen, itu hubungannya diajarkan oleh dosen. Di sini yang perlu kita tandai yaitu dari setiap mata kuliah itu hanya bisa diajarkan oleh satu dosen. Lalu di sini entitas yang terakhir dosen dengan mata kuliah, yaitu hubungannya adalah mengajar. Dosen bisa mengajar sebuah mata kuliah yang dari kasus tadi seorang dosen bisa mengajar atau mengampu lebih minimal satu mata kuliah, yang berarti lebih dari satu mata kuliah tetap bisa. Dan jadilah tiga relasi ini meregistrasi, diregistrasi, dan mengajar. Oke. Selanjutnya mari kita buat diagramnya. Berdasarkan data-data yang telah kita himpun ini, kita akan menyambungkan terlebih dahulu. Di sini ada mahasiswa yang memiliki dua atribut ini, yaitu nama mahasiswa dan NIM. Juga sama. Ya, seperti ini. Satu mahasiswa bisa meregistrasi banyak mata kuliah. Oke. Karena hubungan derajat, karena tingkatan relasinya ini berarti bisa kita simpulkan banyak mahasiswa bisa meregistrasi banyak mata kuliah, yang berarti many to many. Karena relasinya many to many, kita di sini bisa membuat entitas baru yang memuat atribut kunci dari dua entitas data. Oke, hubungannya di sini meregistrasi. Ini mata kuliah diregistrasi. Ini meregistrasi, ini diregistrasi. Ya, kita buat entitas baru. Karena kita bisa membuat entitas baru karena derajat himpunan, derajat
hubungannya, mohon maaf saya ulangi, karena derajat hubungannya, derajat relasinya itu many to many. Jadi kita bisa buat sebuah entitas baru yang di sini adalah berarti registrasi registrasi mata kuliah yang isinya adalah yang atributnya adalah NIM, atribut kunci dari dua entitas, dan kode mata kuliah. Ya, di sini kita bisa buat seperti ini. Kode mata kita sambung terlebih dahulu. Ya, seperti ini. Kita sambungkan juga. IRD ini, Entity Relationship Diagram ini, sangat berguna untuk membuat sebuah struktur data, supaya sebuah struktur data bisa mendapatkan gambaran yang jelas dari data-data yang akan disusun. Struktur dan basis data, sorry. Nah, seperti ini. Tadi ya, hubungannya many to many. Oke. Thank you. Ini.
gambaran ini gambarnya. Jadi seorang mahasiswa itu hubungan relasinya itu many to many, sehingga kita bisa membuat sebuah entitas baru yaitu registrasi mata kuliah. Yang di entitas registrasi mata kuliah ini ada atribut dari mahasiswa dan juga atribut dari mata kuliah. Lalu kita hubungkan yang ini, hubungan antara mata kuliah dan dosen. Kita buat dulu atribut dari dosen. Ya. Hubungan antara mata kuliah dan dosen adalah mengajar, yang mana satu mata kuliah hanya bisa diajar oleh satu dosen, tapi satu dosen bisa mengajar lebih dari satu mata kuliah, yang berarti derajatnya adalah dari sini one to many. Ya, satu mata kuliah hanya bisa diajar oleh satu dosen, tapi satu dosen bisa mengajar banyak dari mata kuliah, banyak mata kuliah. One to many. One. Ya, teman-teman. Ini adalah contoh IRD dari sebuah studi kasus di sebuah perguruan tinggi. Seorang mahasiswa dalam satu semester itu bisa meregistrasi lebih dari satu mata kuliah. Akan tetapi, satu mata kuliah hanya bisa diajar oleh satu dosen, yang mana satu dosen bisa mengajar lebih dari satu mata kuliah. Ini adalah IRD. Ini adalah entity relationship diagram dari studi kasus yang sudah kita pecahkan pada malam hari ini. Terima kasih. Mudah-mudahan dengan video ini bisa menjadi bahan belajar bagi saya dan bagi teman-teman semua untuk bisa lebih memahami sebuah konsep dari IRD untuk bekal mata kuliah basis data ke depannya. Terima kasih.